Bikin FIFA Kinamental. Presiden Jokowi turun tangan. Kikem Wazit and FIFA. Berikut penjelasannya. Penasaran dengan prestasi timnas Indonesia? Malaysia ngemis minta FIFA jadwalkan pertandingan Indonesia U23 versus Malaysia U23 dalam waktu dekat. Para. Tanpa rasa bersalah, media Vietnam sebut pendukung timnas Indonesia bodoh. Walau berstatus debutan di Piala Asia U23, pihak-pihak berkelas ini utarakan kekagumannya pada timnas Indonesia. Berikut ulasan lengkapnya. Sebelum lanjut ke videonya, admin ingin ingatkan kembali agar kalian menonton video ini hingga selesai agar kalian tidak gagal paham sekaligus agar tidak ada dusta di antara kita. Bikin FIFA Kinamental. Presiden Jokowi turun tangan. Kikem Wazit and FIFA. Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengucapkan selamat bertanding untuk timnas Indonesia yang bakal menjalani laga perdana Grup F kontra Irak, 6 Juni 2024. Jokowi berharap dengan segala kerendahan hatinya, FIFA bisa lebih profesional dalam memantau setiap sisi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia nanti. Seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam pertandingan-pertandingan timnas Indonesia sebelumnya, di mana kebanyakan keputusan wasit selalu menguntungkan pihak lawan, mau itu dilihat dari VAR ataupun keputusan wasit yang kontroversial. Seperti yang kita lihat pada laga sebelumnya melawan Guinea, keputusan wasit sangatlah merugikan timnas Indonesia. Dimulai dari pelanggaran yang dilakukan Alfreanda Dewangga. Padahal sudah terlihat jelas bahwa Alfreanda Dewangga lebih dulu merebut bola, lalu tiba-tiba salah satu pemain Guinea jatuh di dalam kotak penalti. Dengan begitu, lalu wasit memberikan hadiah penalti untuk timnas Guinea. Lalu yang kedua, pelanggaran yang dilakukan oleh Witan Sulaiman. Dari pelanggaran yang dilakukan oleh Witan Sulaiman, terlihat jelas bahwa pelanggaran tersebut terjadi di luar kotak penalti. Namun, sangat disayangkan tiadanya VAR dalam laga tersebut. Dengan pertandingan yang sangat begitu penting. Dengan begitu, lagi-lagi wasit memberikan hadiah penalti untuk timnas Guinea. Dan terlebih lagi, masih banyak kejanggalan-kejanggalan lain, seperti sewaktu melawan Irak, Uzbekistan, dan masih banyak lagi. Jokowi juga berharap Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan bisa menampilkan permainan terbaik menghadapi Irak yang berperingkat jauh di atas timnas. Selamat bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026, berikan yang terbaik untuk Indonesia, untuk Garuda-Garuda mendunia, ujar Jokowi dalam ucapan resminya. Sementara itu, pelatih Shin Tae-yong dalam jumpa pers sebelum laga menyatakan bakal menampilkan sesuatu yang berbeda dibandingkan saat timnas dibantai Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Basra, November 2023 lalu. Kami dalam situasi yang berbeda. Saat itu kami kelelahan dan tim tidak komplit. Saat ini berbeda, tegas Shin Tae-yong yang mulai menukangi tim Garuda sejak akhir 2019 itu. Senada, Kapten Timnas Asnawi Mangkualam berjanji melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Fans kami punya ekspektasi tinggi dan kami akan memberikan yang terbaik, ujar mantan pemain Jeonnam Dragons di kasta kedua Korsel ini. Penasaran dengan prestasi timnas Indonesia? Malaysia ngemis minta FIFA jadwalkan pertandingan Indonesia U23 versus Malaysia U23 dalam waktu dekat. Temui FIFA. Malaysia tantang timnas U23 dan senior Indonesia main sepak bola. Malaysia meminta FIFA menjadwalkan matchday tanding sepak bola Indonesia versus Malaysia. Presiden FAM Datuk Hamidin Mohamad Amin mengatakan, Malaysia meminta FIFA menjadwalkan matchday dengan timnas U23 dan senior Indonesia. Malaysia masih penasaran dengan prestasi sepak bola Indonesia. Piala Asia U23 2024, Malaysia berada pada urutan 16C Asia. Sedangkan Indonesia berhasil pada posisi 4 Piala Asia. Indonesia berpeluang main di Piala Dunia 2026. Kondisi terpuruk Malaysia berusaha ingin bangkit melalui tanding lawan Indonesia. Hingga saat ini belum ada jawaban dari PSSI apakah menerima tawaran FAM atau tidak. Menurut Hamdan Hamedan, timnas U23 Indonesia sudah melebihi target dari pemerintah inginkan.
Jadi bukan hanya mencapai target, tapi sudah melebihi target. Pemerintah melalui PSSI mentargetkan Timnas U23 Indonesia lolos babak grup Piala Asia U23 2024. Ekspektasi itu ternyata di luar dugaan, Timnas U23 Indonesia melebihi dari lolos babak grup Piala Asia U23 2024. Dikatakan Hamdan Hamedan, posisi Indonesia berada pada urutan 4 Piala Asia U23 2024 adalah capaian yang luar biasa. Indonesia juga mengikuti playoff Olimpiade Prancis 2024. Walaupun kalah, namun pertandingan ini sudah cukup melebihi target Timnas U23 Indonesia. Selain itu, banyak negara di dunia mulai melirik Indonesia untuk diundang turnamen pada level Asia dan dunia. Hera. Tanpa rasa bersalah, media Vietnam sebut pendukung Timnas Indonesia bodoh. Media Vietnam menyebut penggemar Timnas Indonesia bodoh setelah melakukan rasisme terhadap Guinea. Lebih buruknya, sampai negara lain ikut kena. Timnas Indonesia U23 telah berjuang maksimal dalam mimpi lolos ke Olimpiade 2024. Namun, hasil akhir belum berpihak kepada Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Garuda Muda dikalahkan Guinea 0-1 dalam laga playoff yang berlangsung di Prancis, Kamis, 9 Mei 2024. Hasil itu memastikan Indonesia U23 gagal tampil di Paris 2024. Usai pertandingan, oknum supporter Timnas Indonesia menyerang akun-akun Instagram sepak bola Guinea dengan kata-kata rasis. Media Vietnam pun tak sungkan menyebut penggemar Indonesia bodoh karena ada negara lain, yakni Ekuatorial Guinea, turut mendapat serangan di media sosial. Padahal Guinea dengan Ekuatorial Guinea adalah negara yang berbeda. Guinea ada di Afrika Barat, sementara Ekuatorial Guinea ada di Afrika Tengah. Kelompok ekstremis Indonesia terus menyebabkan perilaku yang lebih bodoh, baru saja membuat marah penggemar sepak bola sejati. Alih-alih mengikuti pengingat PSSI, kelompok ekstremis di Indonesia terus menawarkan kata-kata rasis. Lebih penting lagi, mereka salah ketika mereka menyerang akun Guinea Ekuator, yang tidak terkait dengan Guinea karena ini adalah dua negara yang sama sekali berbeda, lanjut media itu. Sementara itu, PSSI telah menyampaikan permintaan maaf kepada pihak Guinea atas perilaku buruk oknum supporter Timnas Indonesia yang melakukan hal yang tidak sepantasnya. Walau berstatus debutan di Piala Asia U23, pihak-pihak berkelas ini utarakan kekagumannya pada Timnas Indonesia. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir mengatakan banyak pihak mengaku terkejut melihat pencapaian Timnas Indonesia U23 saat ini yang didukung dengan program pembinaan yang cukup baik. Banyak yang terkejut dengan pencapaian Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Sejumlah pihak seperti para pemain dan pelatih tim asing, Federasi Sepak Bola Internasional, jurnalis, pengamat sepak bola dan berbagai elemen lainnya memuji penampilan Timnas Indonesia U23. Tim asuhan Shin Tae-yong itu untuk kali pertama tampil di Piala Asia U23 bisa menembus hingga semifinal kompetisi tersebut. Witan Sulaiman dan kawan-kawan juga hampir mengantongi tiket Olimpiade Paris 2024, meski pada akhirnya terhenti pada babak playoff karena kalah 0-1 dari Guinea. Pencapaian ini diraih lewat program yang baik, keputusan berani, dan mental yang kuat, kata Erick Thohir. Ia mengatakan, pemerintah dan PSSI menciptakan program yang bagus untuk membangun skuad muda sepak bola, seperti menjalani latihan di luar negeri dan mengadakan latihan bersama secara konsisten. Menurut Erick, para pemain, skuad Timnas U23, yang dimiliki saat ini merupakan yang terbaik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi, sebelumnya dengan program yang matang, kami punya talenta terbaik saat ini. Menurut saya ini menjadi alasan performa mereka seperti saat ini, katanya. Erick mengatakan, pihaknya juga memiliki pemikiran yang tidak biasa-biasa saja, out of the box, dalam membangun timnas karena sepak bola melibatkan mentalitas. Untuk itulah, kata dia, pihaknya mendatangkan Argentina ke Indonesia untuk bertanding melawan timnas dengan permainan yang masih sangat muda saat itu, bertujuan untuk membangun mentalitas.